Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Perayaan Hari Raya Waisak 2024 atau tahun 2568 Buddhis Era jatuh pada tanggal 23 Mei 2024 dan akan diadakan di Candi Borobudur. Ada sejumlah rangkaian acara jelang perayaan Waisak, di antaranya yang tentunya rutin dilakukan yaitu karya bakti. Lalu apa tema perayaan Waisak untuk tahun ini dan bagaimana momen Waisak bisa dimaknai tidak hanya oleh pemeluk agama Buddha, tapi juga membawa pesan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sudah hadir bersama saya untuk membahas terkait dengan Hari Raya Waisak, ada dua narasumber bersama dengan Wakil Ketua Panitia Nasional Waisak Nasional, YM Biku Damafudo Tera atau yang akrab disapa Bante Damafudo. Selamat pagi Bante. Selamat pagi Bu Marcel. Baik, dan setelah itu juga ada Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Supriyadi Adinata. Selamat pagi, Pak Supriyadi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir di Studio 1 Metro TV. Saya ke Bante terlebih dahulu. Bante, untuk tahun ini apa tema Waisak yang diangkat dan juga bagaimana maknanya untuk seluruh masyarakat Indonesia? Baik, jadi pada tahun ini kami dari Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Walubi, mengambil tema untuk kebahagiaan manusia dan makhluk. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, maknanya apa untuk kita semua? Yaitu di dalam hidup kita pasti ingin suatu kebahagiaan. Ya, jadi oleh karena itu kebahagiaan itu didapatkan dari dalam, yaitu kesadaran itu sendiri. Nah, jadi dengan kita mengamalkan ajaran Sang Buddha, diharapkan kesadaran ini meningkat dan meningkat seiring dengan meningkatnya kebahagiaan dari batin kita semua. Untuk pemilihan tema ini artinya memang sudah relevan juga melihat bagaimana situasi bangsa saat ini ya Bante? Iya benar, apalagi kan sebelum Waisak ini memang ada sempat kita juga mengalami pemilu, ya jadi kan di mana keharmonisan dan kebahagiaan kebersamaan ini kita harus tingkatkan setelah pelaksanaan pemilu itu. Baik, Pak Supriyadi, kalau terkait dengan tema tadi sudah disampaikan oleh Bante dan selain itu juga ada subtemanya ya untuk tahun ini dalam perayaan Waisak untuk hindarilah keserakahan duniawi, kebodohan, kemarahan, dan kebencian. Nah, bagaimana tema hingga subtema ini yang begitu menggugah ya bisa juga diterapkan untuk mengajak seluruh masyarakat menjaga kerukunan? Ya, terima kasih. Subtema ini sangat baik sekali sebagai sebuah ungkapan bahwa suasana kehidupan masyarakat Indonesia ini setelah euforia proses pemilihan presiden, pileg dan sebagainya itu telah menimbulkan beberapa bekas-bekas yang perlu disuarakan dengan baik agar ada kesadaran dalam diri. Inilah yang wajib dipahami bahwa sadar akan fenomena di dalam maupun di luar. Ini penting sehingga dengan sadar itu maka tentu akan kebahagiaan meliputinya. Fokus dari perayaan Waisak untuk tahun ini apakah memang semata untuk pemulihan atau bagaimana kita bersatu kembali setelah adanya pemilu kemarin atau juga ada harapan yang lebih besar dari perayaan Waisak hari ini? Ya, harapan kita ke depan tidak hanya sekedar kita bersatu kembali, bersama kembali, tapi justru meningkatkan kebersamaan kita untuk lebih berkarya ke depan. Agar kita bisa mewujudkan harapan Indonesia maju itu akan dapat terwujudkan. Baik, dan kita juga ingin mengetahui ya bagaimana nanti puncak perayaan Waisak pada tanggal 23 Mei nanti yang akan digelar di Candi Borobudur. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan terkait dengan jelang acara puncak Waisak yang akan diadakan pada 23 Mei 2024. Saya ke Bante Damafudo. Bante, untuk acara tanggal 23 Mei nanti, apa saja rangkaian yang sebelumnya ini sudah dilakukan sampai saat ini? Ya baik, jadi rangkaian acara yang kita susun tentunya sesuai dengan tema besar daripada Waisak ini ya. Yang pertama kan tadi kita sempat membahas bagaimana mengurangi keserakahan. Ya, oleh karena itu caranya adalah apa? Kita melakukan kebaikan dan nanti akan dilaksanakan baksos
yaitu baksos pengobatan massal. Nah, ini adalah salah satu cara kita sebagai umat Buddha untuk melepas keserakahan kita. Dengan memberi, kita berarti mengurangi keserakahan. Yaitu baksos kita akan laksanakan pada tanggal 18 Mei. Dan kemudian kita akan melaksanakan kegiatan Sanpo Ipai. Ya, itu ada bagaimana cara kita mengurangi ego kita. Yaitu kita akan berkeliling sambil melakukan penghormatan. Atau kita bilang 3 langkah, 1 kali namaskara. Supaya kita punya ego itu bisa turun. Nah, kemudian juga tanggal 23 ya, 21, 22 itu ada pengambilan api dan air. Nah, kemudian tanggal 23 nanti ada pelaksanaan detik-detik Waisak. Bagaimana kita merenungkan kembali makna ajaran Sang Buddha ini supaya hati kita benar-benar penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Dan diakhiri dengan nanti pelepasan lampion sebagai bentuk puja kepada Buddha. Iya, dalam rangkaian ini, Bante, apakah memang ada yang dikhususkan untuk umat atau pemeluk agama Buddha saja, atau ada pula rangkaian yang dibuka untuk masyarakat? Jadi sebenarnya kalau kami saat mungkin ritual, ya kami mungkin khusus untuk umat Buddha, tetapi kegiatan yang umum seperti misalnya pengambilan air, api, itu bisa diikuti oleh masyarakat umum. Kemudian kita juga ada pawai ya, pawai mobil-mobil hias. Nah, ini juga terbuka buat masyarakat umum untuk mengikuti, seperti itu. Iya, baik, dan saya ke Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, tadi kita dengarkan ya bahwa rangkaiannya cukup panjang, tapi juga bermakna semuanya. Bahkan masyarakat di luar pemeluk agama Buddha juga bisa menyaksikan gitu. Bagaimana Pak Supriyadi melihat adanya momentum Waisak ini? Apakah ini kemudian bisa menjadi pembelajaran bersama juga untuk masyarakat? Ya, inilah bukti bahwa kita tuh perlu merajut kebersamaan. Dalam berbagai keberagaman ini perlu ada kebersamaan, dirajut dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik. Kami pun dari pemerintah khususnya telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian terkait, diantaranya Kemendikbud, kemudian PTTWC, kemudian pemerintah daerah, TNI, Polri, semua dilibatkan dalam rangka untuk mempersiapkan agar kebersamaan ini bisa terwujudkan, agar sukses acara yang ada di Jadi Borobudur nantinya. Oke, persiapan dari sisi pemerintah juga sudah dilakukan ya? Sudah kami lakukan. Sudah berkoordinasi juga mungkin dengan dari pihak Walubi begitu? Ya, Walubi sudah audiensi ke beberapa pemerintah dan beberapa pihak yang terkait dalam hal ini. Oke, nantinya berarti kalau kemudian ada yang ingin datang gitu, terutama ke Candi Borobudur, ini akan seperti apa Pak? Apakah perlu melakukan pendaftaran atau kemudian juga bagaimana kita mengetahui ini tertutup atau terbuka begitu? Kita akan bahas lengkapnya terkait dengan pelaksanaan acara di tanggal 23 Mei nanti, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan ini terkait dengan sejumlah ritual atau prosesi sebelum acara puncak Waisak tahun 2024 ini. Saya ke Bante Dhammafudo. Bante, ini kan ada beberapa acara atau ritual ya, seperti pengambilan api, kemudian juga di beberapa lokasi ini dilakukan seperti tadi ada bakti sosial juga untuk kegiatan sosialnya. Apa sebetulnya makna dari setiap ritual ini, Bante? Ya, jadi ritual kalau misalnya kita bilang pengambilan api, ya tanggal 21 Mei nanti, api ini adalah simbol daripada terang, ya kan. Jadi dengan simbol api ini kita memuja Buddha, ya Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan api ini mensimbolis dari apa? Yaitu cahaya itu sendiri. Dengan harapan ajaran Buddha itu semoga dapat menerangi kegelapan batin daripada kami umat Buddha sendiri, supaya kami bisa membersihkan batin kami menjadi orang yang lebih baik dan sempurna. Nah, kemudian kalau air ini sumber daripada kehidupan. Air kita lihat sifatnya netral dan senantiasa membawa kehidupan. Nah, sehingga simbolis dari air adalah kehidupan manusia itu dinamis. Ya kan, setiap masa, setiap zaman, setiap event itu selalu pasti ada perubahan. Nah, kalau kita mampu mengikuti seperti air yang tenang, maka kedamaian hidup kita tuh akan baik. Tapi kalau kita tidak mampu mengikuti
bentukan-bentukan dari kehidupan ini, nah itulah penderitaan kita. Jadi ini simbol daripada air dan api. Oke, ada maknanya ya di balik setiap ritual ini. Iya. Tapi kalau dari jadwalnya nanti apakah dilakukan secara bersamaan Bante untuk pengambilan api, air, dan ritual-ritual lainnya? Kalau air dan api berbeda, jadi tanggal 21 pengambilan api ini di Merapen, ya, daerah Grobogan. Nah, setelah dari pengambilan api tersebut dibawa ke Candi Mendut, kemudian didoakan. Kemudian tanggal 22 pengambilan air, ya, di Umbul Jumprit di Temanggung. Oke, yang bisa mengikuti ritual-ritual ini siapa saja Bante? Kami membuka buat masyarakat umum tentunya untuk langsung datang ke lokasi yang bisa dijangkau, misalnya di Grobogan, di Umbul Jumprit, ataupun di Candi Mendut, ya. Tetapi mostly yang ikut paling banyak adalah para biku atau para pemimpin-pemimpin majelis. Karena di sana api-api ini, api dan air akan didoakan terlebih dahulu sebelum diambil di Candi Mendut, ya. Ya, sebelum ke acara puncak juga, kita kan juga mendengar ya atau mengenal ada suatu tradisi atau prosesi untuk tudong berjalan kaki dari jarak yang cukup jauh. Saya ke Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, ini per hari ini apakah sudah tiba untuk umat Buddha yang melakukan prosesi tudong ini di Indonesia? Oke, dari panitia ada melaporkan bahwa hari ini para Bante yang akan tudong sudah mulai berdatangan, dan nanti direncanakan sekitar pukul 14 sampai pukul 16 sudah akan ada acara pelepasan. Rencana kami akan dilaksanakan di Taman Mini Nusa Indah. Berarti sudah ada yang tiba dan nanti akan ada yang tiba lagi ya, Pak Supriyadi? Bersamaan hari ini semuanya. Bersamaan ya. seluruhnya hari ini. Kurang lebih ada sekitar 40. 40 Bante. Ya. Nah, Bante Dhammavudo mungkin pernah melakukan tradisi tudong ini, Bante? Kalau saya belum pernah ya, untuk jalan begitu jauh nggak pernah. Tapi mengetahui begitu ya, apa maknanya di balik ini? Jadi kalau makna, jadi biku tudong ini mereka sebenarnya melakukan 13 peraturan yang lebih ketat daripada kami yang biasa. Ya, misalnya contoh, jubah yang digunakan itu hanya satu set. Mostly kalau kami biasa boleh pakai dua set bisa pakai, tapi mereka itu cuma satu bisa pakai. Nah, ini contoh. Yang kedua, mereka setiap hari melakukan pindapata, ya, atau menerima dana makan dari umat, dan hanya makan melalui mangkoknya mereka, gitu. Dan kemudian mereka juga biasanya tinggal di tempat-tempat yang khusus, ya, seperti di bawah pohon, hutan, kemudian tempat kuburan maupun goa. Jadi ini beberapa latihan yang lebih sulit, ya, yang lebih tinggi daripada kami yang biasa ini. Ini berjalan kakinya dari titik mana sampai kemana, Bante? Jadi tahun ini karena kami kemarin khawatir ada tahun politik untuk putaran kedua, makanya tahun ini kami lebih singkat. Jadi hanya dari Semarang, dari Bukit Kasab. Nah, para Bante ini kemudian akan berjalan melalui Ambarawa, Temanggung, Magelang, kemudian sampai di Borobudur. Nah, setelah itu dari Borobudur, para Bante tanggal 24 akan pergi ke Jambi. Ya, di sana kita tanggal 25 ada pindapata massal dan festival di jalan dari Rumah Gubernur Jambi sampai ke Wihara Amurwa. Dan kemudian tanggal 26 Waisak bersama se-Provinsi Jambi, di Candi Muara Jambi. Baik, cukup jauh begitu ya berarti Bante, lintas kabupaten, bahkan juga nanti akan lanjut ke Jambi, lintas provinsi. Ini aturan yang tidak boleh dilakukan atau boleh dilakukan selama tudong, apa saja sih Bante? Kalau yang sekarang kami membuat beberapa tambahan, misalnya kita informasikan kepada umat-umat Buddha yang ingin berdana minuman, ya kan, supaya untuk ini sebagai evaluasi dari tahun kemarin, jadi supaya lebih mudah, misalnya mereka bisa melakukan dana minuman atau makanan di wihara terdekat. Jadi kalau di tengah jalan kan akan susah bawa airnya begitu banyak. Jadi kalau misalnya di wihara terdekat, para Bante lebih gampang untuk menerima dana tersebut, seperti itu, Bu. Ya, baik. Bante, tadi penjelasannya sudah cukup jelas ya, begitu bagaimana tudong ini pasti juga disaksikan ya oleh masyarakat sekitar yang melihat ada biku yang berjalan beriringan bersama-sama. Nah, dan juga nantinya untuk acara puncak
kita mengenal ada Festival Lampion. Ini yang juga selalu menarik perhatian. Nah, kalau Pak Supriyadi melihat adanya perayaan-perayaan yang dilakukan secara terbuka, ini kan artinya juga ada ketertarikan dari masyarakat di luar dari kaum muda. Nah, bagaimana kemudian ini bisa dilihat juga menjadi suatu peluang yang bisa menarik untuk wisatawan misalnya? Jadi pemerintah sudah menggariskan dengan nota kesepahaman 4 Menteri 2 Gubernur untuk pemanfaatan Candi Borobudur sebagai pusat ibadah agama budaya Indonesia dan dunia. Ini menjadi suatu upaya kita agar kegiatan keagamaan sebagai bagian dari nota kesepahaman itu dapat menarik wisatawan dari luar maupun dalam negeri. Artinya tidak hanya ibadah semata, tapi juga ada beberapa event yang dapat dijadikan sebagai event yang bisa menarik wisatawan. Salah satunya adalah Lampion tadi. Festival Lampion ya. Tapi ketika ini ada kegiatan yang menarik untuk wisatawan, dan juga ada ibadah atau ritual. Bagaimana memastikan agar ini tidak saling mengganggu gitu, Pak Supriyadi? Ya tentu sudah ada ketentuan diberlakukan. Jadi untuk ibadah ada ID card yang sudah disepakati bersama antara panitia dengan pihak TWC dan pihak Kemendikbud sebagai satu tata atur agar ada ketertiban di dalam pemenuhan kebijakan yang ada. Jadi jumlah umat kita dibatasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun untuk wisatawan tentu terbuka untuk bisa melihat dan terlibat di dalamnya. Termasuk Lampion juga tidak hanya diisi oleh teman Buddha semata, tapi ada ruang dibuka untuk para masyarakat yang ingin turut berpartisipasi dalam acara Lampion itu sendiri. Oke, nah kalau berbicara soal Festival Lampion ini kan pasti ada maknanya juga ya. Kalau secara makna, Bante, apa yang menjadi maknanya dari Festival Lampion? Kemudian apakah ini juga kita bisa ikut? Ya, baik. Jadi kalau makna dari lampion ini, yang pertama kan api. Ya kan, api ini kita menganggap sebagai penerang dan juga ketika kita menyalakan lampion ini, tradisi yang beredar sebelumnya adalah naga. Ya, di Thailand itu dipercaya ada satu ekor naga. Dia senang ketika para biku selesai melaksanakan satu retret. Jadi setiap kali masa ini dia mengeluarkan api. Nah, karena kan api dari naga ini cuma sekali-sekali. Jadi dibuatlah lampion yang kita sering buat sebagai wujud daripada doa, daripada rasa kebahagiaan, daripada rasa syukur. Sehingga di lampion Waisak tahun ini biasanya umat-umat boleh menuliskan wish mereka dan kemudian diterbangkan bersama lampion ini. Dan selain dari umat Buddha, apakah dipastikan lagi begitu ya? Karena kan ini menarik perhatian dari wisatawan juga bisa turut ikut ya, Bante? Ya, kalau untuk wisatawan boleh. Jadi memang kita buka lampion ini buat siapa aja. Ya, cuman sebelum melepas lampion, biasanya panitia mengajak peserta untuk bersama-sama melakukan meditasi dengan ritual-ritual tertentu seperti itu. Ada meditasi juga ya, dan ini dilakukan benar nggak Bante? Biasanya jelang malam hari begitu. Ya, artinya biar lebih tenang juga, lebih khusyuk, lebih sakral. Nah, apa nih himbauannya untuk umat Buddha ataupun masyarakat umum yang ingin mengikuti ritual di malam hari itu? Jadi ketika Waisak nanti, baik lampion ataupun Waisak umum, ya, jadi umat-umat yang ingin berpartisipasi bisa menggunakan misalnya seragam baju putih-putih. Ini simbolis daripada kesucian, ya, untuk supaya juga ketika kita semua menggunakan baju yang sama, kita memiliki hati yang sama, yaitu hati kedamaian, ketenangan, dan ingin mendapatkan kesakralan daripada ritual ini. Baik. Pak Supriyadi, untuk tahun ini dari pemerintah, apa kemudian secara khusus ya harapan yang diinginkan begitu dari perayaan Waisak pada tahun ini, selain untuk merekatkan juga bagaimana harapan dari berjalannya acara puncak nanti? Ya, kita berharap bahwa tiap tahun umat Buddha merayakan Waisak. Dan ibadah detik Waisak itu hanya ada di Indonesia. Karena itulah maka mari kita rayakan Hari Raya Waisak ini dengan penuh sukacita. Kita bangkitkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang ingin bahagia.
Baik, kita harapkan tentunya semua bisa berjalan dengan lancar dan setiap makna dari tema kemudian juga ritual-ritual yang dijalankan ini bisa kita tangkap bersama, bisa lebih menenangkan hati dan juga momen untuk berefleksi. Begitu ya Bante dan Pak Supriyadi. Terima kasih sekali lagi Pak Supriyadi Adinata, Dirjen Bimas Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga Bante Damafudo, Panitia Perayaan Waisak Nasional telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam Selamat Pagi Indonesia dan juga sejumlah rangkaian informasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.